Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Fitria Dewi Lisyana dari program Study Professionals. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Efek Latihan Pernapasan Yoga atau Pranayama terhadap dyspnea pasien PPOK. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan klinisnya. Apakah dengan latihan pernapasan latihan pernapasan yoga atau pranayama itu dapat menurunkan tingkat dyspnea? Rumusan masalahnya memakai PICO, P-nya dyspnea, I-nya latihan pernapasan yoga, C-nya tidak, O-nya pengaruh yang signifikan antara dari latihan pernapasan yoga dapat menurunkan tingkat dyspnea. Selanjutnya searching literaturnya. Setelah dilakukan searching literatur didapatkan atau pada situs kumpulan jurnal yaitu pada Google Scholar, maka didapatkan hasil 5.990 penelitian terkait dengan judul atau kata kunci terapi pasien PPOK. Kemudian didapatkan hasil 6.034 dengan kata kunci dyspnea pasien PPOK. Kemudian didapatkan hasil 2032 dengan kata kunci pengaruh signifikan dari pernapasan yoga terhadap dyspnea pasien PPOK. Setelah peneliti mempersempit judul penelitian dengan kata kunci pernapasan yoga terhadap dyspnea pasien PPOK, ditemukan sebanyak 65 di Google Scholar penelitian yang terkait. Dari temuan 65 penelitian tersebut, saya memilih penelitian yang berjudul efek latihan pernapasan yoga atau pranayama terhadap dyspnea pasien PPOK dengan beberapa alasan, yaitu penelitian ini adalah pengembangan ilmu terbaru dalam penerapan dengan latihan pernapasan yoga, di mana pasien yang melakukan latihan pernapasan yoga dapat menurunkan tingkat dyspnea-nya. Selanjutnya, critical appraisal. Critical appraisal itu dengan judul efek latihan pernapasan yoga atau pranayama terhadap dyspnea pasien PPOK. Penulisnya Soekarno, Muklis M.US, dan Mardiono 2017. Yang pertama itu critical appraisalnya judul. Apakah judul memenuhi kaidah penulisan? Iya. Judul pada jurnal tersebut sudah memenuhi penulisan kaidah. Apakah penulisan judul menggunakan tanda tanya? Tidak. Apakah penulisan judul menggunakan tanda seru? Tidak. Yaitu selanjutnya penulisan. Apakah nama penulis dicantumkan? Iya. Nama penulisnya Soekarno, Muklis AUS, dan Mardiono. Apakah asal penulis dicantumkan? Apakah asal institusi dicantumkan? Iya. Institusinya Universitas Diponegoro, Semarang. Apakah asal institusi penulis sesuai dengan topik penelitian? Iya. Selanjutnya yaitu bidang ilmu. Apakah bidang ilmu dicantumkan dalam judul penelitian? Iya. Apakah latar belakang penulis sesuai dengan bidang topik, sesuai dengan bidang ilmu topik penulisan? Iya. Selanjutnya metodologi penelitian.
Apakah tujuan penelitian disebutkan? Iya. Apakah desain penelitian disebutkan? Iya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan pendekatan non equivalent control group design. Apakah desain penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Iya. Bagaimanakah pemilihan sampel dalam penelitian tersebut? Iya. Penelitian sampel menggunakan konsekutif sampling dan randomisasi alokasi subjek. Dalam bentuk apa hasil penelitian disajikan? Iya, dalam bentuk tabel dan narasi. Apakah uji statistik yang digunakan? Iya, uji statistik yang digunakan yaitu kuasi eksperimen. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Apakah hasil implementasi apakah hasil penelitian dapat diimplementasikan di keperawatan? Iya. Apakah ada rekomendasi terkait hasil penelitian? Iya. Selanjutnya daftar pustaka. Apakah daftar pustaka yang digunakan up to date? Iya. Apakah daftar pustaka yang digunakan sesuai? Iya. Apakah daftar pustaka yang digunakan dari sumber yang terpercaya? Iya. Selanjutnya yaitu hasil penelusuran bukti atau telaah jurnal itu menggunakan VIA. Yang pertama itu V yaitu validity, yang pertama desain. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan pendekatan non equivalent control group design. Selanjutnya sampel. Sampel diambil secara konsekutif sampling dan randomisasi alokasi subjek. Selanjutnya kriteria yang diambil sesuai dengan ada dua, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Yang inklusi itu pasien mampu melakukan pernapasan yoga, pasien PPOK, dan yang kriteria eksklusi itu pasien PPOK dan PPOK karena pajanan bahan kimia, alergi, dan autoimun. Selanjutnya untuk randomisasi itu ia dilakukan randomisasi dan pengambilan sampel. Selanjutnya untuk I-nya importance dalam hasil. Yang pertama itu karakteristik jurnal. Jumlah responden yang dilakukan pada penelitian ini ada 2 kelompok. Selanjutnya beda proporsi. Pada penelitian menunjukkan hasil bahwa ada penurunan nilai DIPSNU pada kelompok intervensi dan daripada pada kelompok kontrol. Selanjutnya beda mean, rata-rata penurunan mean pada kelompok kontrol yaitu 1125 sampai 4750. Sedangkan nilai mean pada kelompok intervensi itu 6.875 sampai 7.938. Selanjutnya nilai p-value-nya bahwa ada pengaruh yang signifikan atau ada pengaruh antara pemberian latihan pernapasan yoga atau pranayama terhadap DIPSNU pasien PPOK. Selanjutnya A-nya applicability, yaitu yang pertama dalam diskusi yang gambaran DIPSNU pasien PPOK pada kelompok intervensi dan kontrol. Hasilnya bahwa ada penurunan DIPSNU pada minggu pertama, kedua, sampai ke-6 pada kelompok intervensi lebih baik daripada kelompok kontrol. Rata-rata penurunan nilai mean pada kelompok intervensi pada rentang nilai 6.875 sampai 7.938 dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Pada kelompok kontrol nilai mean yaitu pada rentang nilai
1125 sampai 4.750 dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Selanjutnya perbedaan analisa antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Hasil yang didapatkan bahwa latihan pernapasan yoga atau pranayama 10 menit setiap hari selama 6 minggu terlihat lebih efektif mengurangi dyspnea pada pasien PPOK. Nilai P-nya 0,001. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa latihan pernapasan yoga atau pranayama dilakukan 30 menit selama 12 minggu. Diberikan pada pasien asma bronkial. Dapat merubah tingkat pernapasan. Selanjutnya diskusi. Menurut pendapat peneliti, dalam pemberian latihan pernapasan yoga atau pranayama terhadap dyspnea pasien PPOK, latihan pernapasan ini termasuk dalam kegiatan rehabilitasi paru yang bertujuan untuk atau akan meningkatkan derajat kesehatan melalui kemandirian seseorang sehingga mereka dapat berfungsi untuk bermasyarakat. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Rata-rata skor pasien PPOK pada pengukuran pertama pada kelompok intervensi yaitu 49,81. Setelah dilakukan intervensi, latihan pernapasan yoga atau pranayama 10 menit setiap hari selama 6 minggu, skor dyspnea turun menjadi 22,88 pada pengukuran minggu ke-6. Pada kelompok kontrol, rata-rata skor dyspnea pengukuran pertama itu sebesar 51,19, yaitu turun menjadi 31,69 itu pada minggu ke-6. Dan setelah dilakukan latihan pernapasan yoga atau pranayama 10 menit selama 6 minggu, itu efektif terhadap penurunan dyspnea pasien PPOK, itu P-nya 0,0001. Meskipun penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan, untuk melihat kondisi lebih jauh, maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya tentang pengaruh latihan pernapasan yoga atau pranayama terhadap perubahan saturasi oksigen dan keseimbangan asam basa. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.